Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ODS Talk, obrolin dengan santai, di mana di kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan juga mengupas tuntas mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di episode kali ini kita akan mengupas tuntas juga mengenai program studi IEP, Ilmu Ekonomi Pembangunan. Dan sudah bersama Dazov saat ini Ibu Siti Retno ya. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi Ibu buat yang nonton ini. Kalau penasaran lebih lanjut mengenai Ibu Retno. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Retno Farida Salam, tapi biasanya dipanggil sama Bu Farida ya Mas. Oke, Bu Farida ya. Nah, kebetulan saat ini saya diberi amanah untuk jadi unit penjamin mutu, yaitu salah satu anak dari LGM. Oke. Kalau LGM di universitasnya, kalau saya ada di fakultasnya. Oh, oke. Gitu. Kebetulan kita juga saat ini lagi banyak kerjaan untuk akreditasi. Akreditasi ya. Ya. Yang ya kita berusaha mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Oke. Mas Dazuf, saya ada susah ya Bu. semuanya gak susah. Bukan yang familiar ya. Emang biar unik Ibu, biar nggak ada yang nyamain gitu. Oke, pasti kita akan mengupas tuntas mengenai program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Ibu. Dan ini kan yang nonton juga calon mahasiswa baru Ibu ya. Mungkin teman-teman yang baru lulus SMA itu kan masih taunya sekolah ya, yang masuk jam 7 terus pulang jam sore jam 2 gitu kan. Mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi Bu mengenai dunia perkuliahan atau lingkungan perkuliahan terutama di program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan ini. Oke. Kalau di EP itu sebenarnya sama ya. Kalau kuliah itu, kalau jam kampus itu mulai dari jam pertama. Nah ya, seperti itu ya, jam pertama ya Mas ya. Jam pertama mungkin nanti sampai jam ke-12. Ada itu jam ke-12 itu kalau tidak salah sekitar selesainya jam mau maghrib. Nah itu. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu ya kuliahnya nggak harus setiap hari full, tetapi kalau untuk yang semester 1, semester 2 ada paketnya. Itu nanti sebanyak 20 SKS yaitu full biasanya. Itu dapatnya dari jam berapa sampai jam berapa itu nanti biasanya tergantung pembagian ruangannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk kampus itu yang lebih anak-anak, kalau teman-teman yang masih semester 1, semester 2 kebetulan kalau pas kita handle itu saya tanyain apa sih yang membuat mereka excited? Ya. Ternyata apa coba? Apa Ibu? Tidak pakai seragam lagi. Jadi udah bisa apa ya? Sebenarnya tebar pesona gitu. Sudah bisa mengekspresikan bagaimana pakaian yang harus mereka pakai. Cuma di sini kita kan ada satu aturan bahwa kita harus Islami. Tapi tetap cantik-cantik kok. Cantik-cantik, tetap ganteng-ganteng. Ya kan siapa tahu juga bisa ketemu jodoh ya Bu ya. Gitu. Oke. Nah, gitu lah. Jadi kalau kuliah tuh, dunia kuliah itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel, lebih enak. Nanti kalau di EP itu ada penjurusannya, ada 5 mata kuliah untuk untuk konsentrasi, di mana itu nanti bisa terakhirnya nanti pada waktu skripsi, di mana nanti skripsinya bisa dibahas, diganti lagi skripsinya, seperti itu. Jadi dunia perkuliahan itu adalah dunia yang menyenangkan, apalagi di EP. Itu banyak sekali tantangannya nanti. Ini asik ya pokoknya ya. Jadi mungkin yang masih ragu nih ya, tetap saksikan terus. Ini nanti bakal mengupas tuntas mengenai program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan nih Ibu ya. Mungkin tadi sempat dikasih tahu beberapa yang dipelajari di Ilmu Ekonomi Pembangunan. Itu apalagi sih Bu yang dipelajari di Ilmu Ekonomi Pembangunan? Kalau di Ilmu Pembangunan, perbedaan kita sama manajemen sama akuntansi itu biasanya anak EP itu adalah anak yang nantinya mahasiswa yang diharapkan nanti setelah dia lulus dia pintar menganalisa. Karena apa? Karena di tempat kita itu untuk kayak keunggulannya itu ada di kayak ekonometrika. Ekonometrika itu adalah menganalisa secara matematika. Itu ada sampai dengan 2 semester. Kemudian komputer analisis kayak untuk statistiknya, komputernya.
Kemudian kita yang jelas adalah bagaimana menganalisis suatu kondisi, suatu kebijakan. Itu mata kuliahnya nanti akan beruntun. Terus yang pasti intinya menjadikan lulusannya juga pintar menganalisa seperti itu. Terus juga mungkin nanti istilahnya kalau di ilmu ekonomi pembangunan itu nanti teman-teman yang masuk di ilmu ekonomi pembangunan itu bakal nextnya ke depannya punya prospek kerja yang seperti apa, Ibu? Begini, kemarin kita kan banyak ya tracer study yang dilakukan baik dari fakultas maupun dari prodi maupun dari universitas sendiri. Ternyata apa yang kita harapkan itu sebagian besar sudah tercapai, Mas ya. Jadi ada yang pengusaha dia. Kita memang bukan berarti bahwa EP itu mencetak hanya pengusaha, bukan. Pengusaha tetapi dia bisa awalnya dia bekerja, kemudian begitu dia bisa menganalisa, melakukan perhitungan dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk kerja sendiri. Kemudian ada di perbankan, banyak kami di perbankan. Kemudian kemarin ada beberapa yang bisa menjadi anggota dari OJK. Kemudian ada juga yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah, di mana memang itu sentral tempat kami seperti itu. Jadi kebanyakan dari tempat kami itu adalah menciptakan bahwa kita keluar itu kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Anak-anak seperti itu. Jadi kalau mau, Bu, saya tuh mau, biasanya kita akan tanyain mereka secara informal. Biasanya itu nanti di semester 4, besok mau ngapain ya setelah ini ya. Kan kita bikin survei seperti itu. Saya, Bu, pinginnya besok kerjanya di bank nih, Bu. Oke, silakan pakai. Kita ada tempat kami itu ada namanya mini bank syariah. Di situ mahasiswa silakan bekerja di situ. Ada yang istilahnya apa ya, Mas ya, bekerja magang, tetapi bisa juga jadi pegawai di situ, dapat gaji dapat gaji juga ya, Bu ya. Betul. Jadi selain itu juga dari program studi juga memfasilitasi mahasiswanya dan juga udah tahu ini mahasiswa pengen jadi apa kedepannya, difasilitasi seperti itu ya. Kalau jadi magang pun kita juga sudah ada kerjasama ya. Bu, saya kepinginnya besok di pemerintahan daerah, kayak di departemen di pemerintahan, di Dinas Pendapatan Daerah. Silakan, kita sudah punya link. Ada kerjasama dengan kabupaten-kabupaten. Jadi mereka tinggal masuk, menyampaikan bahwa mereka masuk dari fakultas ini tahun ini, mereka langsung welcome. Silakan datang. Jadi sudah ada job list-nya masing-masing seperti itu. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau masuk dan udah tertarik ke program studi ilmu ekonomi pembangunan ini, apa aja sih, Bu, yang harus disiapkan? Apakah harus pinter matematika, harus pinter ngitung segala macam, atau mentalnya juga harus disiapin gitu? Kalau yang jelas mentalnya harus menghadapi dosen-dosen gitu. Kita biasanya kalau yang EP ini malah banyak dosen mudanya, Mas. Karena kemarin kebetulan kita diberi kesempatan. Karena banyak sekali peminatnya kemarin, benar-benar banyak yang diterima. Kebetulan dosennya juga ada 2 yang pensiun. Kemudian diberi kesempatan sama universitas. Terima kasih untuk universitas karena kami diberi kesempatan juga. Diberi tambahan dosen untuk 6, masih muda-muda, berkisar umurnya masih 25, 26. Jadi mereka menyampaikan ke adik-adik bawah itu berbeda. Pendekatannya berbeda ya. Pendekatannya berbeda seperti itu. Nah, kalau hanya yang disiapkan apakah harus pintar matematika? Enggak lah, biasa aja lah. Matematika dasar kayak gitu. Enggak kayak kita di pendidikan matematika ya. Kalkulus juga. Itu saya juga pelajari, Bu, di informatika, Bu. Kalkulus segala macam. Kalau itu enggak, itu ekonomi enggak. Enggak sampai ke situ ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu terus sebenarnya nggak harus ada disiapkan adalah mentalnya. Mentalnya, Ibu ya. Mentalnya bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau dulu anak SMA tuh ini kerjain nih A, ini kerjain lagi nih B, ini kerjain lagi ya. Kalau sekarang udah jadi mahasiswa, apalagi di EP itu semuanya kan sudah emang bukan hanya EP ya, semuanya sudah
rapi, berjenjang seperti itu. Jadi setelah ini the next apa? Next apa? Nah, Oke. Jadi intinya kayak kita juga harus menyiapkan ke depannya kita mau jadi apa, kayak mungkin cita-cita atau langkah untuk mencapai cita-cita seperti apa. Jadi kita juga harus ada istilahnya arahnya biar biar apa istilahnya terarah juga hidupnya ya Bu ya. Hidupnya bisa lebih terarah. Oke, hidupnya lebih terarah gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu diketahui gitu kan buat teman-teman yang masih bingung gitu untuk masuk ke ilmu ekonomi pembangunan. Pasti ini kita ngobrol aja asik banget ya Ibu ya. Jadi mencerminkan dosen-dosen lain jadi yang pasti asik-asik juga gitu kan Ibu ya. Yang fun, yang pendekatannya berbeda apalagi dosennya muda-muda gitu kan. Oke. Terus juga kemarin saya tuh sempat membaca berita dan riset gitu kan Ibu ya dari Kementerian Keuangan itu bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di tahun ini dan di tahun depan itu diproyeksikan kuat gitu Ibu. Sebagai program studi yang mempelajari soal ilmu ekonomi pembangunan, itu tanggapan Ibu seperti apa Ibu? Kalau kita lihat sekarang itu kayak satu prediksi kayak yang katakan trennya naik ya Mas. Itu suatu kebahagiaan. Katanya seperti titik cerah setelah kemarin pandemi segala macam ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat itulah salah satu kelebihan anak IP nanti akan ketahuan. Growth-nya berapa tuh? Growth-nya tahun ini kemarin besoknya itu kan ada tuh. Ada rekam jejaknya tuh sudah ada. Nah, gitu kan kalau orang IP itu adalah kalau kita sudah melihat dengan notabene kita belum melihat faktor-faktor yang lain apa penyebabnya, tapi kalau kita melihat tren pembangunan tren pertumbuhannya itu bagus seperti itu membuat kita lebih optimis. Kemudian para pengusaha juga lebih optimis lagi karena apa? Biasanya kalau trennya naik, tren pertumbuhannya naik, kemudian faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan itu juga ikut naik meskipun ritmenya sedikit tapi trennya naik. Itu suatu kebahagiaan daripada trennya naik terus turun lagi. Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau tren yang ada sekarang ini katakan di Asia lagi naik, hubungan mulai naik, step-stepnya naik. Itu memberikan suatu angin segar. Suatu angin segar bahwa dunia kita, terutama kalau orang-orang ekonomi bilang, ekonomi sudah mulai menggeliat. Coba kalau Mas lihat, sekarang hari apa yang tidak dibikin soal orang-orang jadi happening, hari-hari apa? Nggak ada ya Bu ya? Hampir setiap hari. Ada sini buka resto ya. Buka resto ini, wah Instagramable gitu ya. Itu bikin suatu kelihatan, ini loh ternyata orang itu dibilang gak punya duit, gak apa. Tapi kan, karena pertumbuhan ini orang-orang dari yang kecil kemudian mulai lagi yang agak gede lagi perusahaan kan akhirnya semua menggeliat. Contoh kan seperti itu. Contoh nanti UMS yang dulu bentuknya masih seperti ini, kemudian karena ada pembangunannya banyak ya Mas Mbak ya, itu nanti dengan ekonomi yang kuat nanti mahasiswanya akan tambah banyak. Karena apa? Karena banyak faktor yang bisa Oke. Jadi tren juga ya Bu ya, tren yang bisa bilang naik juga, ditambah juga bisnis-bisnis di Indonesia juga istilahnya lagi berkembang juga dengan kalau kita lihat kan promosi-promosinya segala macam. Bahkan kemarin juga sempat ada yang kena kasus segala macam. Saking promosi sampai overload ya. Makanya itu ini juga bisa dibilang jadi salah satu jalan buat teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mempelajari soal hal itu karena bisnis dan ekonomi itu pasti terpakai ya Bu ya? Iya, pasti terpakai. Dan pasti juga terpakai. Terpakai juga kalaupun nggak kerja di bidang ekonomi dan bisnis bisa mungkin buat keluarga untuk perencanaan keuangan ke depannya. Jadi bermanfaat bukan cuma untuk kerja, keluarga. Jadi nanti membangun keluarga yang harmonis juga. Butuh lebih itu. Butuh belum berkeluarga. Itu nanti butuh kayak gitu tuh. Butuhnya ngeliat apa? Trennya kayaknya ke sana ya. Kira-kira bagaimana ya mau mengarahkan keluarga kita, anak-anak mau dibawa ke arah mana ya? Kan bisa ngeliatnya dari tren itu. Sebenarnya kuliah itu kan
membuat mindset kita tuh menjadi lebih terarah. Oke. Kan jadi kok kemana-mana dong. Iya, biar nggak boros juga ya Bu ya. Kalau kita kayak beli-beli segala macem, beli ini beli itu. Beli boleh kok. Kalau uangnya ada. Iya. Kalau nggak ada masa mau minjem dulu. Kalau sekarang kan udah banyak ya Bu yang pay later itu kan malah jatuhnya ngeri juga. Gitu ya Bu ya. Tapi dari Prodi sendiri itu ada upaya-upaya nggak sih Bu untuk mencetak lulusan-lulusan dari nanti program studi ilmu ekonomi pembangunan biar bisa bersaing di dunia kerja nantinya? Oh jelas. Seperti apa Ibu? Ini karena banyak yang kita tawarkan, ada beberapa, ada 4 jurusan yang kami tawarkan, ada ketahanan pangan, kemudian ada publik, kemudian ada regional, ada moneter, di mana semuanya itu kita wadahin. Contoh seperti moneter. Moneter itu nanti kan arahnya ke perbankan biasanya ya Mas ya, ke perbankan. Bisa perbankannya konvensional, tapi kita lebih mengarahkan kepada perbankan syariah. Salah satu fasilitas yang nanti bisa dipakai itu adalah tadi saya bilang yang ini syariah, ini bank syariah. Kemudian kalau untuk regional itu biasanya tentang bagaimana melihat situasi kondisi, bagaimana melihat atau pemetaan itu ada tempat kami. Ada yang kebetulan saat ini sedang menempuh S3. Dia khusus ekonomi tapi di bidang yang regionalnya itu fasilitas yang dia kasihkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah di sini adalah komputer analisis kuantitatif atau KAK, yaitu salah satu keunggulan kami. Itu mahasiswa diajarin seperti anak-anak geografi. Pemetaan nih, petakan nih seperti ini caranya begini. Jadi kan seperti kemarin salah satu contoh ada beberapa mahasiswa yang bisa masuk sampai ke BNN. Dia bagian apa coba? Tapi bukan ditangkap ya? Bukan lah. Bagian apa Ibu? Di BNN itu ada yang di bagian regional, perencanaan pembangunan. Kan dipakai itu ilmunya. Dia konsul, Pak ternyata ilmunya dipakai Pak di sini Pak. Kita disuruh merancang ini Pak. Keterima nggak? Alhamdulillah keterima Pak. Penempatannya dia ada di Makassar. Jauh ya Bu ya. Indonesia. Iya. Yang penting duitnya ada. Oh ya itu. Seperti itu. Tempat kami insya Allah semuanya kami fasilitasi seperti itu. Jadi kayak ada ketahanan pangan, kami juga ada pakarnya. Kemudian kalau ketahanan pangan itu biasanya teman-teman akan diajak untuk yang biasanya suka petualang gitu, diajak keluar kota, nanti diberi tugas bagaimana melihat ketahanan pangan suatu daerah, bagaimana menganalisanya seperti itu. Jadi Prodi juga memfasilitasi buat mahasiswa untuk mengeksplor lagi, nggak cuma teori-teori yang diberikan sama dosen, tapi juga untuk mengeksplor, untuk bermanfaat juga mahasiswa ke depannya biar bisa bersaing dan juga berkualitas nanti di dunia kerja demi untuk sebagai upaya juga untuk menjadikan ekonomi Indonesia yang lebih maju lagi, lebih bagus lagi seperti itu Ibu ya. Kan biasanya perekonomian itu mulai dari bawah dulu. Kuat kayak kemarin kan UMKM-nya itu kuat, jadinya meskipun ada hantaman pandemi kemarin justru UMKM-nya bagus. Kita pinginnya seperti itu Mas. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa itu dari awal, sehingga mereka nanti memang di tempat kami mulai ada. Silakan yang mulai masuk di dosen-dosen yang terutama dosen-dosen muda itu selalu menjaga komunikasi dengan mahasiswa yang ada di bawah yang dia handle, mengarahkan mereka sebenarnya mau kemana sih, supaya mereka tahu enggak habis ini kalau lulus mau ngapain belum tahu. Nah itu masalahnya. Iya benar. Saya sebenarnya malah justru masih bingung juga sih Ibu. Kalau di jurusan saya gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi ya udah ada jalan gitu. Tapi ya lintas jurusan Ibu bisa dibilang. Gak apa-apa ya Bu ya. Bener. Yang pasti apa yang udah kita pelajari pastinya bakal bermanfaat walaupun tidak di dunia kerja ya Ibu ya. Iya betul. Dunia kerja itu jangan berpikir bahwa dunia kerja itu kita harus bekerja di pemerintahan. No. Justru sekarang itu kita menciptakan bagaimana mahasiswa itu bisa membuat peluang. Bisa menciptakan pekerjaan. Jadi dia
mau gaji berapa deh. Nah, gue, gitu. Dan juga kan sekarang apalagi generasi Z itu kan udah jarang banget yang pengen jadi PNS, pengen masuk ke pemerintahan segala macam, pengennya pada pengen jadi istilahnya freelancer atau mungkin entrepreneur gitu kan. Itu juga pastinya untuk membangun bibit-bibit kedepannya mahasiswa dari ilmu ekonomi pembangunan juga seperti itu ya, Bu ya. Kualitasnya bakal bisa bersaing lah dengan masyarakat yang lain. Apalagi sekarang biasanya mahasiswa tuh bukan mahasiswa ya, kecenderungan anak-anak sekarang tuh kan melihat Crazy Rich gitu ya. Iya. Tempat kami ada loh, Oh. sama yang itu. Wow. Oh, kemana ada yang bisa sampai dia untung puluhan itu ada Mas. Di tempat kami ada fasilitas namanya galeri investasi. Oke. Kita sudah bekerja sudah berapa kali ya dapat penghargaan, menang lomba seperti itu tingkat nasional, juara 1, juara 2, juara 1-nya kalau tidak salah ya. Seperti itu salah satu jadi ikonnya Remen juga. Wow. Galeri kita itu. Jadi Iya. mahasiswa itu memang justru biasa banyak dari komunitas yang suka saham itu bukan dari ekonomi saja. Ada juga dari program studi lainnya juga. Dari komunikasi kayaknya ada. Juga ada aja. Iya, masuk. Itu setiap hari dia lihat kayak begini. Kayak trading segala macam buat investasi saham. Apa tuh? Main yang lagi hebat tuh apa? Binomo, bukan? Itu kan yang enggak belum setelah Bitcoin. Oh iya, ini NFT bukan? Apa ya? Saya lupa dulu. Kemarin itu, anaknya tuh, temennya pada Itu uang mengalir terus ya Ibu ya? Oke. Jadi kita sendiri sebenarnya tidak semua dosen itu kan dia bukan orang pinter banget, tapi kan bisa sharing sama. Justru sharingnya dari mahasiswa. Dia tahu, jadi kasih fasilitas. Oke, silakan masuk di ruangan ini galeri investasi. Nih, nggak tahu mereka belajarnya dari mana, tapi duitnya udah banyak itu. Sekarang udah banyak cara ya Bu ya. Udah istilahnya gampang lah kalau mau cari uang mah. Itu makanya berarti kita tuh cukup memfasilitasi mereka buat duit. Oke, seru banget obrolan kita kali ini. Ibu mungkin ada buat teman-teman yang masih ragu untuk masuk ke program studi ilmu ekonomi pembangunan, ada nggak Ibu kesan-kesannya biar mereka makin yakin untuk masuk ke program studi ilmu ekonomi pembangunan? Kesan-kesannya tuh kalau kita masuk di ekonomi bangunan itu ilmu kita tuh banyak. Kita akunting dapat, manajemen dapat, kita bisa mengcombine antara manajemen sama accounting. Nah, itu kelebihan daripada ekonomi bangunan itu seperti itu. Jadi kita tidak terfokus pada satu sisi saja, tetapi kita bisa mengcombine antara sisi kanan dan sisi kiri. Wow, seru banget obrolan kita kali ini. Kita kayak masih ngobrol sampai berjam-jam ke depan. Tapi sayang banget, durasinya udah cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu Farida atas waktu yang udah diberikan. Buat teman-teman juga yang pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi PMB, bisa langsung aja kunjungin website kita di pmb.ums.ac.id. Jangan lupa juga untuk terus saksikan ODS Talk yang pasti di Instagram dan juga di YouTube ya. Di follow juga Instagramnya di @odsums Surakarta. Kalau teman-teman pengen untuk istilahnya konsultasi mengenai prodi yang akan diambil, bisa juga konsultasi lewat WhatsApp yang sudah kami sediakan di 0812 2700 0102. Sekali lagi terima kasih Bu Farida. Sampai jumpa teman-teman di episode ODS Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Dah.